Jadi pas setelah itu kata dokter kan, wah ini udah parah nih kalau misalnya nggak dioperasi. Jadi aku jalannya juga nggak bisa normal lagi gitu. Dioperasi ternyata gagal. Kok bisa gagal? Gagalnya tuh jahitannya belum kering bang, tapi udah dicabut. Dari situ kaki aku jadi gede banget, bener-bener gede, keluar nanah. Sampai akhirnya aku kuat-kuatin buat urut kaki. Sebenarnya bukan kayak tukang urut biasa sih bang, kayak lebih ke orang pintar gitu. Cuman yang aku bikin kaget tuh ternyata tukang urut tadi tuh bilang katanya ini tuh karena tulah, kayak karma gitu ya. Saya bingung saya ngelakuin kesalahan apa ya. Terus pas bangun-bangun, terus aku dengar ada suara kayak tolong saya tersesat. Ternyata tuh ada pendaki. Dia tuh kayak bilang pengen pulang kan. Terus dari jauh lagi tuh ada temennya lagi bang. Udah, maksudnya kita nggak akan pulang gitu. Barang yang kita bawa aja tuh lengkap. Nggak ada yang tersisa ataupun yang jatuh yang bisa ditemuin tim SAR sama orang lain. Halo pasukan Lentera Malam, cerita kali ini bakal bisa dijadikan pelajaran banget untuk kita semua, khususnya buat teman-teman yang pengen mau mendaki gunung. Karena lebih baik kita itu mengikuti SOP atau peraturan yang sudah dibuat oleh warga sekitar gitu ya, maupun lembaga-lembaga yang resmi. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya ketika kita sedang berada di gunung gitu ya. Dan jangan sampai kita kena tulah seperti yang dialami oleh narasumber kita kali ini, namanya Kak Dela. Jadi kita tanya aja langsung apa yang terjadi. Kak Dela, apa kabar Kak? Halo, baik. Baik ya Kak ya? Alhamdulillah. Baik. Oke, jadi Kak Dela ini pernah mendaki di tahun 2018 yang dimana pada saat pendakian itu mengalami kejadian yang cukup parah guys, dan berdampak hingga saat ini. Betul ya Kak ya? Iya. Apa yang terjadi pada saat itu? Iya bang, waktu itu jadi tuh keadaan di tenda tuh udah chaos banget kan gitu. Sampai aku sempet gak sadar sih beberapa jam lah pokoknya. Aku kira tuh gangguannya gak cuman di gunung aja, tapi ternyata pas sampai rumah itu berkelanjutan sampai kaki aku kayak gini. Sampai harus ke medis juga, ke orang pintar juga gitulah. Tadi sempat ngobrol sedikit ya bahwa Kak Dela pun baru-baru ini baru operasi. Apa yang terjadi sama kakinya? Nah, kata dokter itu tuh Kak, di tulang aku tuh ada penyempitan sendi. Nah, sedangkan itu tuh logikanya kalau kata dokter itu gak bisa Kak kalau cuman kesleo, karena aku ngakunya cuman kesleo. Nah, tapi kata dokter ini tuh penyempitan sendi yang terjadi ketika kita tuh lompat, terus kayak ketiban benda berat lah gitu, sama jatuh, gak mungkin kesleo, karena di ronsenan MRI itu udah ada jelas banget. Tapi pada kenyataan yang terjadi sama Kak Dela itu apa? Waktu awalnya ini tuh aku cuma ngerasa itu kayak dicengkram sama tangan gede gitu aja Bang, di pergelangan kaki. Bukan karena jatuh dari ketinggian? Enggak pernah jatuh. Nah pas udah nyampe rumah tuh kan udah mulai kerasa sakit kan, makanya dari situ aku udah sering urut. Itu juga kambuh-kambuhan sakitnya. Terus ada beberapa juga yang sering bilang juga ini tuh bukan sakit biasa karena ini kena tulah gitu. Dari mana Neng emang gitu? Kena tulah. Dia bilang, aku nggak ngerti sih tulah itu apa waktu itu. Oke. Tahan dulu ceritanya ya. Yeah. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kak Dela, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau bisa juga hubungi nomor yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Dela, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Jadi gini Kak, aku tuh temenan sama temen aku tuh udah lama banget dari 2015 dan kita tuh sering banget kayak pergi ke alam, kayak ke curug, ke gunung-gunung yang pendek lah gitu. Sampai akhirnya temen aku tuh mutusin buat kayak ngajak aku ke Gunung Gede. Itu bulan September 2018. Nah pada waktu itu aku naik berlima Kak. Aku, Ican, Sopo, Botak, sama si Hari. Ini berlima sama aku juga. Iya, jadi itu sebelum berangkat teman-teman aku nih anak-anak pada main ke rumah Kak, pamit sama kakek aku juga gitu. Sebenarnya itu aku mikir kayak ini tuh 3 hari 2 malam di gunung itu kelamaan gak ya gitu, aku mikirnya gitu kan. Karena hari Seninnya tuh kita harus kerja Kak. Oh, udah ada rasa cemas memang. Iya, takutnya di sana badai atau hujan kan, kita juga pasti terjebak di sana dan nggak bisa pulang kan. Pertama kali kah naik gunung? 2 kali Kak. Oh, ini yang keduanya? Iya. Oke, lanjut. Terus akhirnya kita bareng-bareng nih berangkat, kita dari Pondok Gede lewat Jalan Raya Bogor, lewat Pasar Rebo, sampai akhirnya jam 6 itu kita sholat maghrib di rest area pom bensin di daerah Depok. Kita makan, kita sholat, kayak gitu-gitu. Akhirnya kita lanjut lagi sampai Bogor, kita berhenti di Pasar Gadok untuk beli makanan kayak nugget, mie, kayak gitu-gitu Kak. Kita tuh masih bimbang Kak, kayak kita tuh mau naik Cibodas turun Cibodas atau naik via Putri turun via Cibodas. Nah terus akhirnya kita tuh mutusin buat naik via Putri. Sampai base camp udah malam banget Kak, udah malam banget, dan itu tuh ada bapak satu yang kayak nanya lah kayak gini, besok mau naik nggak gitu. Iya, ini siapa aja namanya, sebut-sebutin gitu kan. Udah singkat cerita, pagi nih Kak, pagi tuh kita udah kelabakan karena kita udah kesiangan. Itu kita naik udah jam 8 kurang. Kita pas udah rapi, udah mau prepare lah ke depan, itu simaksi antri panjang banget Kak, udah panjang banget dan kita udah nggak mood buat ada simaksi di situ. Akhirnya temen aku kayak udah sini lewat, maksudnya bareng-bareng sama rombongan lain. Akhirnya kita nyempil Kak sama rombongan lain di situ. Nah intinya itu kita berlima nggak simaksi Kak, kita nggak ninggalin KTP, kita nggak ngasih tahu alamat semua gitu kan. Nah terus pas udah nyampe di atas tuh temen aku nyeletuk kayak gini, ini gimana nih, kita nggak simaksi, nggak ninggalin data diri gitu, amit-amit kalau kita maksudnya hilang atau kenapa-napa di atas pasti tim SAR nggak mau ngurusin kita gitu kan. Terus aku juga yang kayak gitu, cuman kayak ya udah, kalau pikiran positif mah juga nggak akan terjadi apa-apa. Ya udah, pas udah situ kita balik lagi Kak, kita semangat lagi buat naik. Pas udah di Surken, itu kan sebelumnya ada warung tuh Kak, sebelah kiri tuh kayak gubuk gitu, kayak jual gorengan, warung, es minum. Aku udah gondok Kak, udah capek, maksud aku tuh jangan berhenti-berhenti terus. Dikit lagi tuh udah di Surken gitu, maksudnya buka tenda aja, baru lu bisa buat mie, sekalian leye-leye gitu lah istirahat. Teman aku nih ngeyel, enggak gue mau ngerokok dulu, mau beli kopi gitu. Ya udah akhirnya saya masih tetap di atas, tiduran di bawah pohon Kak sama si Sopo ini. Ya udahlah Bang, kita di sini aja gitu. Ya udah. Si Sopo tidur. Enggak tidur, dia kayak melek gitu, cuman yang ngantuk-ngantuk gitu lah Bang. Saya yang tidur. Pas saya tidur tuh melek lagi Bang. Aku tuh ngeliat di samping warung tuh kayak ada perempuannya tuh tinggi. Aku masih ingat banget wajahnya. Tinggi, pakai jari, pakai kemben segini, dan dia tuh bawa tali, tapi bukan tali tambang, talinya tuh kayak tali sumbu kompor gitu yang putih tapi panjang banget gitu. Itu ditarik Bang, pas aku lagi melek itu udah bukan gelap gulita, kayak gelap-gelap asap knalpot truk gitu loh, kayak gitu, udah kayak kabur gitu pandangan aku. Ngelihat itu semakin dekat itu talinya ditarik dan dia teriak kayak kerangka gitu, kayak gitu, gak bisa ngomong gitu. Kalau ingat itu kayak masih mau nangis sih, cuman kayak udahlah pokoknya selagi ada teman-teman aku mah. Iya, karena jelas banget gitu ya. Jelas di situ. Terus pas bangun, pipi tangan aku udah pada sakit ini, karena ternyata tuh udah digambar-gambarin sama teman aku. Udah ditampar-tamparin berapa kali karena aku nggak sadar, udah kayak nangis gitulah, pokoknya udah bengep, tangan juga sakit, gak tau dicubit gak tau di apa kali ya. Terus akhirnya
Aku nggak tahu nyampe tenda itu tiba-tiba nyampe tenda aja, nggak tahu digendong, nggak tahu gimana ya maksudnya. Itu kan juga jaraknya lumayan lama sih Bang ya. Dia gendong aku, terus juga buka tenda nungguin ya kan. Iya. Entah aku ditidurin di sabana surken atau gimana aku juga nggak tahu. Pokoknya masuk-masuk aku di tenda udah geletak gitu. Pokoknya aku bener-bener masih kedenger jelas sama temen aku tuh kayak gini, mau maghriban bareng gak? Mau sholat bareng gitu. Nah pas setelah itu aku gak sadar lagi. Ternyata tuh aku udah ngalamin hal yang gak sadar itu dari jam entah 5:30 atau 6:30 itu aku udah mulai gak sadar. Terus aku sempet gak sadarnya tuh yang gak tidur terus enggak, berdiri, bangun, duduk, terus aku dengar ada suara kayak pendaki lain gitu Bang masuk ke tenda aku. Wah ini Hipo, ini temennya Hipo gitu. Terus dia ngajak temennya lagi perempuan buat gantiin baju aku. Ternyata tuh di situ badan aku udah panas Bang, suhunya udah panas. Cuman keringatnya tuh keringat dingin. Itu aku digantiin bajunya juga baju rajut Bang yang tebal itu. Aku ingat banget itu pakai itu. Terus akhirnya aku gak tahu udah kesadar lagi. Nah tuh aku ngeliat ada nenek-nenek Bang di belakang tenda aku. Nenek-neneknya ini tuh juga aneh, aku juga mikirnya kayak datangnya dari mana gitu, nggak tahu karena sebelumnya nggak ketemu nenek-nenek ini kan. Nenek-neneknya tuh berdiri kayak ngebungkuk terus kayak pakai gelang di sini tuh kanan kiri gitu, pakai konde yang tusuk gitu tuh di belakang tenda. Cuman intinya tuh dia kayak nawarin aku aja, tapi ini ngomong bahasa Sunda ya, aku nggak ngerti. Intinya kayak ini anak tuh suka sendirian. Mau nggak disurkan aja di sini banyak temennya. Kejadian di situ tuh yang paling aku ingat karena aku kayak diiming-imingin tinggal di situ dan aku diliatin beberapa pendaki Bang di situ. Emang banyak Bang pendaki. Ada yang buka tenda, ada yang masak mie, ada yang ngambil air di saluran itu. Tapi anehnya aku ngeliat tuh mukanya pucat banget, pucat semua. Oke. Berarti kayak diajak keliling gitu ya sama itu nenek-nenek? Iya, dan aku juga ngelihatnya surken yang aku hari itu beda Bang sama yang aku ngobrol sama nenek-nenek itu. Pas aku fokus sama nenek-nenek ini nih, ada yang teriak Bang di telinga tuh kayak ada yang tolong saya tersesat, gak tahu tolong saya terseret gitu. Di belakang aku lagi ternyata tuh ada pendaki laki, ya kan sedih kan. Pendakinya tuh kan laki-laki ya, kayak pakaiannya tuh kayak pendaki zaman dulu gitu loh Bang, yang masih pakai kupluk, pakai shawl yang buat nonton bola itu kayak gitu. Dia tuh kayak bilang pengen pulang kan. Kayak pengen pulang gitu dia bilangnya sama bapak ibunya, jangan, maksudnya sama tim SAR tuh udah nggak usah nyari-nyari. Jadi tuh waktu aku ketemu pendaki itu emang pendakinya tuh kayak pendaki-pendaki zaman dulu gitu loh Bang. Maksudnya beda lah outfitnya sama pendaki yang sekarang. Topinya juga masih pakai topi-topi abang-abang villa gitu, terus masih pakai shawl yang supporter bola gitu. Dia masih pakai senter di kepala. Setelah itu dia kayak ngirim pesan gitu Bang, maksudnya tolong saya pengen pulang. Terus dari jauh lagi tuh ada temennya lagi Bang, udah maksudnya kita nggak akan pulang gitu, barang yang kita bawa aja tuh lengkap, nggak ada yang tersisa ataupun yang jatuh yang bisa ditemuin tim SAR sama orang lain dan kayak gitu. Aku kan langsung kaget kan, maksudnya tuh kayak yang berarti nggak cuma satu nih pendakinya gitu kan, karena temannya juga manggil. Setelah itu dia baru ngomong kayak misalkan tolong sampaikan ke bapak ibu saya, katanya gitu, jangan cari-cari saya lagi, maksudnya capek gitu sama tim SAR juga. Terus aku mikirnya kayak, oh berarti ini beneran hilang apa gimana gitu ya. Masih bingung kakak pada saat itu? Iya, emang kalau di dalam mimpi aja itu orangnya kayak gak ngomong ya Bang, tapi tuh kita ngerti gitu bahasanya.
Langsung orang itu tuh sempat kayak yang bawa surat edaran gitu, dan itu tuh tulisannya 2000 sampai 2001. Dan dia juga pas megang gini tuh kayak nunjukin di sini tuh ada namanya loh Bang. Siapa namanya? Coba boleh cek. Nah itu sebenarnya aku juga sempat waktu di bawah itu di base camp tuh kan belum dapat sinyal ya Bang, itu tuh sempat ke bawah dulu makan di warpat, baru kita bareng-bareng kayak ini lihat tuh ternyata ada di liputan 6. Iya ada. Iya, itu aku juga kaget Bang. Ternyata tuh dia mendakinya tuh ber-7, yang ditemukan itu baru 4. Dan yang 3 ini nggak tahu, hilangnya tanpa jejak aja, dan itu nggak cuma sehari 2 hari aja. Tim SAR tuh nyari sampai bawa-bawa orang tuanya, makanya mungkin dia pesennya gitu sih. Kayak bilangin ke bapak ibu saya gitu, jangan nyari lagi, capek. Itu nempeknya jelas. Jelas Kak, jelas banget. Jadi aku ngelihatnya tubuhnya tuh udah putih gitu Kak, kulitnya pada ngelotok kayak orang habis kedinginan gitu loh Kak. Iya. Aku mikirnya kalau di air nggak mungkin, karena kalau di air kan bengkak kan. Kalau ini nggak, ini kayak di suhu yang beku gitu Kak, udah kedinginan terus ngelotok gitu. Bibirnya tuh biru. Kondisi dimana mungkin seperti jenazah yang di bawah suhu dingin dan tidak ditemukan gitu ya, berhari-hari ya. Iya. Bahkan bertahun-tahun. Dan aku mikirnya juga kalau misalnya pendaki hilang gitu, aku sampai mikir-mikir hilangnya kemana gitu. Karena emang posisi pas dia hilang tuh safety Kak, bawa carrier juga apa-apa. Sekarang logikanya gini ya Kak, kalau misalkan dimakan hewan buas gitu ya, aku mikirnya kan kalau harimau yang makan kan pasti dicabik-cabik lah, kelihatan bekas-bekasnya atau di mana gitu, kecuali ular, kalau ular tinggal nyaplok gitu. Ini aku bener-bener nggak nemuin Kak, kayak jasadnya juga. Dia juga bilang kayak udah capek gitu, jangan dicari, minta tolong salamin aja ke bapak ibunya, udah stop, berhenti buat nyari. Karena pas evakuasi itu ternyata orang tuanya ikut. Nah jadi waktu itu kan sempat sadarnya nggak lama ya Bang. Nah ini tuh aku tuh pas sadar tuh tiba-tiba kayak kedengeran suara azan aja, kayak lagi di rumah dengar suara azan subuh. Kayak gitu. Itu pas aku melek samar-samar, itu dikerubunin banyak orang. Dan pas aku lagi kondisi kayak gitu, ternyata tuh aku kepanasan. Dan aku tuh ngerasa aku lagi dikelilingi sama banyak makhluk. Jadi bener-bener kayak yang gerahnya tuh gerah banget gitu. Padahal di gunung ya Bang, gak logis juga. Jadi waktu itu saya sempat sadar kan Bang, terus temen aku tuh kayak nepok-nepokin, lu tadi kenapa anjir, kenapa? Makanya jangan bohong terus, lu lagi dapet atau enggak gitu. Enggak lagi dapet, karena emang pas berangkat tuh fit-fit aja Bang gitu. Karena emang kurang tidur aja kali ya. Oh karena pas di base camp tuh nyampenya malam, pas pagi udah digubrak-gubrak disuruh berangkat, itu juga disuruh buru-buru karena emang gak simaksi. Dari situ udah mulai tidur nyenyak, sebentar matahari udah muncul. Kita beres-beres, makan segala macam, ada yang bebersih lah intinya gitu di saluran air itu. Akhirnya kita beres-beres tenda, kita mutusin buat muncak. Tetap muncak. Padahal tuh yang ngazanin aku tuh sebelumnya udah bilang kayak bang udah teman lo ini udah nggak beres, katanya gitu. Udah lo mending turun, pentingin aja temen lu nih gitu, takutnya kenapa-napa lagi kan. Cuman karena pikirnya kita tuh hari itu kita pulang ya udah jadi nggak apa-apa gitu. Pulang tuh kayak ya udah bentar lagi juga pulang, turun gitu. Cuman aku juga yang mutusin ngeyel kayak ya udah nggak apa, ya ke atas ke puncak. Itu Kak Dela juga sepakat mau. Iya, aku juga yang mau ikut. Karena lintas ya, dari Putri turun Cibodas. Iya. Oke, lanjut. Setelah itu kita naik tuh ke Surken. Gak ada apa-apa Bang, di situ have fun aja, masih seneng-seneng, fit banget, udah nggak ada perasaan apa-apa. Cuman kita kayaknya ngelanggar lagi. Kita turun di jam 2:30 sore, harusnya tuh itu udah jam yang kesorean ya buat turun. Ya kita turun
dengan kondisi kabut yang tebel, udah gitu mendung, badai lah, gerimis kecil. Aku berdua nih sama temen aku, sama si Ican, kita turun. Nah, jadi waktu itu aku sempat ngeliat ada pendaki Kak mau naik, cuman dia pakai daypack aja. Udah kayak yang fit banget lah badannya gitu. Cuman aku nih penasarannya kok nih mukanya datar banget Kak, kayak nggak mau disapa. Jadi aku kayak senggol-senggolan gitu sama temen aku, kayak pendaki saya gitu amat gitu, maksudnya kayak datar banget. Iya, nggak mau disapa, apa karena dia capek atau apa gitu. Ya udah, turun lagi Kak, ketemu lagi sama pendaki lagi, kayak gitu lagi. Aku sih ngelihatnya kayaknya itu orang yang sama, tapi kata temen aku beda. Beda. Dia bilang itu yang tadi bukan si Chan. Enggak, ngaco, bukan gitu. Orang tadi pakai topi, sekarang enggak. Tapi aku ngeliatnya pakai topi. Pas itu kita turun lagi ke bawah. Nah, ini kita pas menjelang maghrib. Kita udah siapin senter kan, prepare. Kita masih tetap pakai jas hujan. Jadi pas aku tuh turun tuh iring-iringan Kak, depan belakang gitu. Jadi nggak ada yang jaraknya jauh-jauh gitu, nggak ada. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba tuh senter aku tuh kayak model tentara gitu loh, kayak yang berat yang zaman-zaman dulu itu punya kakek aku. Aku tuh nggak tahu tiba-tiba senternya tuh ada di atas. Udah gitu nyorot ke kita. Gak masuk akal kan? Aku juga nggak kerasa itu senter kenapa bisa berpindah tangan. Bukan dilempar, atau berpindah tempat enggak. aja? Dan itu yang lihat bukan aku doang, temen aku juga ngelihat. Gila, senter lu kenapa di atas gitu? Itu udah nggak masuk akal sih Kak. Pas udah turun beberapa langkah, itu kan di situ kayak ada anak tangga kecil kan Kak. Aku sebenarnya mau balik lagi buat ngambil senter. Temen aku bilang jangan Del gitu, udah nggak usah gitu. Pas mau balik lagi, aku tuh ngeliat yakin itu bukan pohon Kak. Mungkin kalau dari jauh udah kelihatan pohon gitu, kayak akarnya gitu ya, tapi itu enggak. Aku ngeliat kayak ada tangan gini, tangan gitu gede, bener-bener gede, tangan megang senter aku, gede banget. Itu yang ngeliat bukan cuma aku. Siapa? Teman-teman aku, Ican, Isal, semuanya pada lihat. Pas aku lihat senter mau balik badan, kaki aku nggak bisa jalan. Bukan nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Yang sebelah kanan itu kayak ditarik, cuman ditariknya tuh kenceng gitu loh, kayak dicengkeram gitulah itu, dan dengan tangan yang besar lagi. Sampai sama temen aku tuh sempat kayak dipegang, dibacain ayat kursi segala macem gitu, sampai bener-bener kayak duduk dulu di situ nungguin dia pulih dulu nih baru kita lanjut jalan lagi. Pas yang lain pada fokus ke kaki aku nih Kak, temen aku dari depan itu udah mental ke belakang. Si Ican ini, dia tuh jadi kayak yang porter di depan gitu Kak, yang jagain kita-kita. Mental dari depan ke belakang. Itu langsung suara dentuman kayak dem gitu, kenceng banget. Ada suara harimau, wow gitu. Saya tuh takutnya bukan hantu, takutnya tuh harimaunya dari atas lompat ke bawah gitu. Namanya itu kan masih jurang juga kan bawahnya tuh. Kita udah nggak gubris itu, kita udah fokus kayak temen aku sebagian iniin kaki, sebagian nenangin Ican. Ican itu nggak sadar-sadar Kak, sampai dia ngomong bahasa Sunda. Padahal dia bukan orang Sunda, setahu aku juga. Teman-teman aku tuh orang Betawi asli bang, dan medok banget gak bisa bahasa Sunda. Abis itu dia bilang kayak naon di cicing di dia gitu, pakai bahasanya kayak menggelegar gitu kan, yang artinya tuh kayak kenapa kamu diem di sini gitu. Padahal tuh kita nggak diem bang, kita tuh cuman ngambil waktu buat iniin kaki aku doang. Sempet, makanya kita berhenti dulu sama fokus ke senter yang di atas. Dia itu masih nyala, masih nyangkut gitu. Masih nyangkut di situ. Akhirnya kita mutusin kayak bikin lingkaran gitu. Nah pas kita lagi ngelingkar itu Kak, kita tuh sempet kayak kaget karena diliatin sama sosok putih, tinggi, kakinya panjang, perempuan. Aku nggak tahu itu mukanya kayak cuman kerangka atau muka orang. Cuman yang aku lihat matanya tuh keluar. Lidahnya panjang banget. Itu bau amis banget Kak, itu bau banget. Jadi aku melingkar di sini, pas di sini air panas. Nah itu tuh di situ tempat kayak ada gerbang kecil apa pintu kecil gitu, yang kayak pokoknya kayak tempat pintu masuk gitu aja kecil. Apa sih yang banyak lumutnya itu loh, apa sih kayak ranting-ranting gitu loh di situ. Temen aku juga mungkin saking jengkelnya dia bilang gini, udahlah jangan gangguin gua gitu, besok gua juga mau kerja tuh, gua pengen sampai rumah dengan selamat. Gua nggak pengen kayak ada hal-hal kejadian lagi nih setelah ini gitu. Nah yang waktu kita lagi ngumpul tuh Kak,
kita tuh nggak notice kalau misalkan di atas itu tuh ada peringatan Kak. Apa peringatan? Kayak peringatan buat pendaki tuh dilarang ngeres di sini. Pokoknya area-area rawan lah gitu. Iya, Entah iya. rawan karena binatang buas atau apa nggak tahu gitu. Oke. Nah setelah itu, oh iya Kak, jadi tuh kaki aku kondisinya nggak yang parah-parah banget sih Kak, kayak yang biasa aja, kayak habis kepentok lah gitu, sakit sedikit gitu, nggak ada kayak rasa kayak gimana-gimana gitu. Cuman waktu yang pas dicengkerem itu sakitnya luar biasa, itu kerasa banget sampai ke betis. Akhirnya pas kaki aku udah mendingan, akhirnya kita mutusin buat jalan. Sedangkan kondisi Ican ini sebenarnya belum pulih Kak, masih kayak ngeblank gitu, masih kayak Tapi udah plonga-plongo. Udah sadar, sempat dikasih minum juga, kayak ditanya, Con jangan bercanda, gini-gini, ini kan tempat ini gitu. Gak nyaut sih, masih diem aja gitu orangnya. Akhirnya kita mutusin buat jalan pelan-pelan, kita bantu bawain carrier si Ican biar jalan santai dulu lah intinya gitu. Kita juga jalan santai sama, gak keburu-buru, gak tau apa. Emang sebenarnya kita tuh ngejar waktu Bang, karena kita tuh bikin planning nyampe di base camp harus jam berapa gitu. Sedangkan pada saat itu udah jam berapa? Udah mau jam 9:30 lebih. Baru kita ngelewatin kayak jalanan. Di situ tuh ada batu gede Bang, gede banget. Bukan cuma aku ya, aku, Ican, si Sopo ini notice Bang. Kita tuh kayak udah beberapa kali nggak sih ngelewatin jalanan ini. Gue baru 3 kali ngerasanya, terus aku bercanda. Enggak, kayaknya lebih deh 5 kali gitu. Ada yang ngomong lagi bercanda 7 kali gitu. Ternyata emang kita tuh diputer-puterinnya di situ, yang bikin waktu kita lama. Karena batu itu? Bukan batu itu, kita fokusnya ke batu ini, patokannya nih. Iya, gitu. Udah diputerin beberapa kali deh, pokoknya di sini. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Sampai akhirnya kita kayak pasrah lah gitu, udahlah terserah mau, maksudnya nggak pasrah yang diem gitu, nggak, kayak yang pasrah ya udah nggak apa-apa, ikutin jalan aja sambil baca-baca. Nah waktu itu kita sempet berhenti Bang, dan kita tuh ngelihat situ ada beberapa pendaki lagi buka tenda. Aku nggak tahu itu buka tenda nggak tutup tenda. Makanya teman aku nih nyamperin, Bang mau pulang nggak? Kalau mau pulang kan sekalian ya kita bareng-bareng ramai yang turun. Tapi ternyata dia baru buka tenda di situ. Nah habis itu temen aku ini kayak yang so akrab itulah, yang nanya, Bang tadi lihat pendaki nggak yang naik gitu? Enggak Bang, di sini nggak lihat pendaki. Maksudnya kalau pendaki juga kan lewat sini, lewat depan sini nih gitu, lewat depan kita gitu. Pendakinya sendiri kok, cuman 2 kali kita ngeliat gitu. Kan penasaran ya Bang, terus ngomong sama Chan nggak ada Chan, bener kan? Pokoknya ngomong gitu kayak bisik-bisik. Bener gak sih Chan, kayak tadi Chan lihat orang? Gue juga nggak lihat kayak napas yang ngos-ngosan atau apa, tapi beneran Bang kayak orang Bang itu. Postur bentuk-bentuk tubuhnya bener-bener kayak orang pakai topi gitu. Terus pas setelah itu kita mutusin buat turun, karena pas temen aku bilang, nanya ke pendaki ini mau turun jam berapa, dia bilang mau santai jam 7 baru mereka turun. Ya udah, takut nggak kejar dong, akhirnya kita yang turun sendiri. Setelah makan ngopi, teman-teman aku pada ngerokok, kembali semangat buat turun. Sekitar jam berapa ya? Hampir 1:30 deh. 1:30. 1:30 itu kita mutusin buat turun, tapi jalannya santai, pelan-pelan. Kita nggak gerabak-gerubuk lagi kayak yang awal di atas. Gitu. Kayak yang ya udah, kayak yang turun tuh kayak pasrah. Jadi kayak merenung masing-masing. 1:30 dini hari tuh ya? Iya, gitu. Pas udah akhirnya kita mau turun tuh sempat ada kayak yang gelisah aja gitu. Mau nyampe jam berapa sih di base camp? Alhamdulillahnya nih Bang, pas kita udah nggak ngerasain yang kayak gitu-gitu lagi, itu matahari udah mulai terang. Itu waktu menunjukkan pukul jam 5 lebih lah, mau 5:30. Tapi kan namanya di gunung kan nggak terang-terang banget kan gitu. Jadi kita tahu kalau itu tuh udah pagi. Terus tuh ada bapak-bapak Bang, pas kita turun bapak itu naik pakai celana pendek Bang, nggak pakai baju. Dan itu tahu gak bapak-bapaknya itu yang tadi semalam di base camp nanya identitas kita. Oh, yang sebelum naik? Iya. Oke. Yang ngedaftar di kertas gitu kan. Apaan, cuma dikasih namanya doang,
tapi nggak dimintain alamat atau apa, nama aja sih gitu. Terus dia bilang kayak gini, kayak marah gitu bang ngomongnya kalau bahasa Sunda, intinya kayak dibilangin kolot ngedenge, itu artinya dibilangin orang tua nggak ngedengerin kayak gitu. Terus kan kita semua mikir ya kayak ngebilangin apa gitu ya, ngebilangin apa, ketemu juga cuma sekali kayak gitu kan. Terus nggak lama ya udahlah kita mutusin buat istirahat di musola kecil tuh yang sebelum naik ke Pangrango. Itu ada musola kecil bang yang kosong. Coba kalau tahu. Bapak-bapaknya kemana itu? Nggak tahu, ke atas pakai celana pendek, nggak pakai baju. Oke, lanjut. Terus kayak ngomong kayak sambil marah gitu, kayak judes gitu marah. Ngomong saya gitu? Iya, namanya gelap juga nggak juga mungkin dia. Karena di situ juga nggak jauh dari situ kan udah kayak pemukiman juga kan. Dari situ kita sempat berhenti di musola yang kecil di situ, duduk-duduk lah. Ini nggak ngerokok lagi kok, cuman kayak tiduran aja gitu. Jadi ini aku sama si Ican ini emang masih tiduran di carrier gitu kan kak, senderan gini. Terus kita ngeliat nih di atas, si Ican langsung bangun. Gak beres, karena dia ngelihat sosok perempuan yang tadi dia lihat di air panas tadi bang, di situ. Terus kayak kok masih aja digangguin padahal kita udah di bawah gitu, dan ini tuh udah hampir pagi lah, hampir terang gitu. Yang lihat perempuan itu Ican doang? Iya, aku juga ngelihat kok, aku ngelihat iya, cuman aku nggak ngelihat mukanya, cuman ditutup rambut situ sama kakinya panjang. Di situ di atas pohon pas musola itu. Sampai akhirnya kita turun, udah bener-bener udah terang 6:30, kita semua pada ngucap alhamdulillah, maksudnya selamat gitu masih di atas. Dan pas sampai base camp itu kita nggak yang seneng-seneng kayak happy nih baru, nggak, kita tuh duduk selonjor sambil ngeliatin satu sama lain gitu bang. Kayak pelongo-pelongo juga, kayak mungkin di atas kejadiannya sampai kayak gitu kan gitu. Sampai aku tuh ngomong nyeletuk ke anak-anak kayak, mungkin kalau gue nggak diazanin kemarin mungkin gue udah nggak ada gitu. Kayaknya yang bikin gue bangun tuh karena gue tuh dengar suara azan itu. Jadi kak, setelah kita duduk-duduk nih, kita saling cerita nih kak. Jadi ceritanya tuh aku nyeritain hal yang aku rasain, mereka juga cerita apa yang mereka alamin juga. Apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat di kondisi Kadela pada saat itu? Ini cerita dari aku dulu ya. Katanya tuh aku nggak sadar dari jam 5:30 atau 6:30 aku lupa, sampai jam 2:30. Itu tuh posisinya aku emang lagi kayak keringetan, berarti badan aku panas gitu. Sempat digantiin juga sama pendaki lain yang perempuan, sempat dicek suhu juga, sempat ditanya nih orang haid atau enggak gitu kan gitu. Terus pokoknya sadar-sadar ya pas diazanin itu, karena pas diazanin itu aku kayak melalui beberapa fase gitu loh bang, kayak ngelihat nenek-nenek ini gitu. Terus dipanggil lah sama yang almarhum ini, iya gitu. Nah terus dari teman-teman aku sih bilang katanya aku tuh pas sadar tuh sempet kayak yang melek mata, cuman tuh meleknya ke atas gitu loh bang, kayak nggak bisa fokus. Jadi kayak melek cuman nggak ada hitam-hitamnya, jadi pada ke atas gitu semuanya. Dan aku sempat mau ngomong cuman susah karena itu aku kayak orang lagi kecekik. Emang leher aku posisi waktu itu sakit sih. Nah aku tuh nyangkutin hal itu sama yang aku ngelihat perempuan yang di dekat gubuk itu, yang dia pakai tali tambang itu. Aku tuh mikirnya dia mau bawa gue dengan cara dia seperti itu atau gimana gitu. Oke. Terus aku ceritain juga yang masalah ini. Nah mereka nih kaget kak, kayak yang serius gitu. Lu mah halusinasi kali, kalau misalkan di gunung kan wajar aja sih kayak lagi capek atau ini emosinya nggak kekontrol gitu. Enggak, demi Allah, soalnya gue ngeliat ada edarannya itu tulisannya 2000 sampai 2001. Terus akhirnya teman aku udah pada ngaku tuh semua. Jadi pas sebelum Ican kemasukan itu dia sempat kayak bisikan gitu, tong ngararibuh gitu, yang intinya tuh kayak yang jangan berisik atau jangan ngeribetin gitu lah, aku nggak tahu lah. Aku juga mikir kayak ngeribetin apa gitu, kalau berisik juga tuh kita nggak berisik kak, kita jalan juga maksudnya sesuai jalur, nggak yang urakan gitu, enggak gitu.
Jadi waktu itu kita mutusin buat pulang bang, karena kita ngejar waktu buat bisa istirahat di rumah kan. Cuman di jalan ini tuh temen aku kehabisan bensin kan, kayak mikirnya mau isi di pom bensin atau kayak yang eceran dulu gitu, makan dulu deh katanya gitu. Yaudah akhirnya kita makan di warpat. Zaman dulu kan warpat masih banyak warung pinggiran itu loh bang, di situ. Pas kita udah makan tuh bang, aku sempat kepikiran sih sama hal yang almarhum tadi. Itu aku dari puncak sampai Pasar Rebo nangis gitu. Maksudnya tuh kayak gimana perasaan orang tuanya gitu ya, kayak anaknya pamit naik gunung gitu, tiba-tiba udah nggak pulang lagi gitu. Terus pas sesampainya di rumah, teman-teman aku kan pada nganterin aku pulang nih ke Pondok Gede, udah pamitan sama kakek, mereka pulang, aku nih yang kayak gitu lagi. Kayak gitu gimana? Sempet kakek aku nyeletuk kayak dia kebiasaan kalau habis main suka bawa temen gitu ya, bawa temen lah gitu rasanya. Cuman aku nggak merasa aku kenapa-napa gitu loh bang, cuman aku gelisah aja karena di kamar mandi tuh pas aku mandi tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah pas 2 hari atau 3 hari ke depannya aku kesurupan bang. Itu kesurupan katanya kakek aku tuh, aku nangis, suaranya kayak bukan aku, suaranya beda tapi dia minta pulang gitu. Itu kata nenek aku ternyata 13 hari berturut-turut, sampai akhirnya aku disuruh mandi kayak air jeruk gitu tuh sama kakek aku buat kayak yang buang sial lah atau apa gitu. Ya udah aku nurut, tetap nggak sembuh juga. Ke puskesmas 2 kali nggak ada apa-apa, dicek darah, lab segala macam semua nggak ada masalah. Sampai akhirnya itu bener-bener ngedrop karena udah kepanasan banget kan. Akhirnya diinfus di RSUD. Di situ. Itu baru kondisi tubuh, belum kondisi kaki. Belum. Itu kondisi tubuh udah bener-bener drop banget karena setiap jam 6 itu kan aku udah mulai kayak gerah, panas. Iya. Dokter ngediagnosanya sih itu tipes gitu. Akhirnya aku pulang dengan masih sama kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya aku kuat-kuatin buat urut kaki. Sebenarnya bukan kayak tukang urut biasa sih bang, kayak lebih ke orang pintar. Pertama itu nggak diurut tuh, nggak kayak dipegang. Dari mana neng? Emang dari mana neng? Habis main gitu, cuma dari kemarin emang nggak pulang ke rumah. Kakinya sakit yang mana gitu, saya tunjukin kan, emang yang pergelangan kaki doang ini yang sakit. Ini atas ini paha, enggak sih nggak sakit. Sembuh nih bang, pulang dari urut sembuh. Ke tukang urut beda lagi nih bang, ngomongnya gitu lagi, kayak dari mana nih gitu. Enggak, ini cuman keseleo, maksudnya ya nggak dari mana-mana aja, emang kakinya keseleo gitu, nggak sakit nggak apa. Cuman yang aku bikin kaget tuh ternyata tukang urut tadi tuh bilang katanya ini tuh kena tulah katanya gitu kakinya. Kan saya bingung kalau kena tulah itu bahasanya kan kayak karma gitu ya. Saya bingung, saya ngelakuin kesalahan apa ya. Di atas juga nggak pernah buang sampah sembarangan, nggak pernah yang gimana gitu. Sampai akhirnya, jadi ternyata kata kakek aku itu, aku tuh sempat kesurupan. Kesurupannya tuh perempuan yang dia tuh terus menerus bilang pengen pulang kayak gitu kan. Makanya pas di situ tuh aku sempat ditegesin sama kakek aku, abis dari gunung dari mana gitu. Padahal ya udah emang dari gunung aja. Pas dari aku sakit itu baru kayak komunikasi, ngehubungin teman-teman aku pada ke rumah juga, terus bilang kayak iya jujur lah semuanya sama kakek aku. Kalau sebenarnya yang dilihat sama Dela ini sebenarnya apa yang dilihat di atas kayaknya sama si Ican ini gitu. Ngomong lah semuanya sama kakek aku. Emang kayaknya kesalahan kita gitu, gara-gara kita nggak simak lah gitu, nggak ngikutin peraturan gitu. Kamu kalau ada apa-apa di atas gitu, siapa yang mau nolong? Ya udah, itu emang udah salah kita juga sih bang, nggak bisa nyalahin. Terus setelah itu aku mutusin buat kayak yang ya udah, karena ini tuh sakitnya bukan yang sakit parah, sakitnya tuh kambuh-kambuhan. Jadi kayak sakit nanti berapa bulan nggak sakit, berapa bulan lagi nggak sakit. Nah mentoknya ini di tahun 2025 akhir, bulan November Desember. Kenapa tuh? Bulan November ini kan aku sempat kayak ngobrol dulu kan sama dokter untuk ngambil jadwal fisioterapi awalnya tuh. Karena kan dokter fisioterapi nggak mau ngambil kalau kita nggak
tahu didiagnosis penyakitnya apa gitu kan. Akhirnya aku datang ke dokter spesialis ortopedi itu, spesialis kaki yang dimana itu tulang-tulang kaki semua lah gitu. Akhirnya aku di rumah sakit PMI Bogor, ronsen segala macam. Itu ronsen 4-5 kali bang, belum ada kejelasan itu kenapa kakinya. Sampai aku bingung ya, maksudnya tuh ini kaki kenapa gitu, kok bisa sakit sesakit itu, tapi di ronsen gak ada apa-apa gitu. Itu kalau lagi kambuh sakit banget di tahun 2025 itu? Sakit banget, sampai bener-bener kayak sampai ke paha gak bisa tidur, sampai ke punggung. Aku kan nggak tahu ya, itu aku kira tuh sakit apa yang bisa nyebar gitu langsung, mungkin atau bisa jadi TBC atau apa gitu. Tapi di ronsen bersih bang, paru-paru aku bersih, punggung aku juga nggak ada masalah gitu. Mungkin dokter ini udah capek kali ya ronsen mulu, langsung menyuruh aku untuk MRI. MRI ini kan jelas apa alatnya lebih canggih dari ronsen. Di MRI lah nih kaki aku, di situ baru ketahuan. Ternyata waktu aku di MRI itu, ternyata kata dokternya itu ada penghempitan sendi, dan di mana itu tuh harus ada hantaman atau kayak benturan gitu. Umpamanya kayak kamu lompat atau kamu ketiban benda yang berat gitulah, intinya kayak gitu. Nah, yang anehnya nih Kak, aku nggak pernah ngerasain jatuh ataupun kayak yang bener-bener kecelakaan itu nggak pernah sih. Aku ngerasain itu yang pas di Gunung Gede aja gitu, kayak bener-bener kaki jelas di pergelangan kaki kan gitu, di ankle lah jatuhnya gitu. Itu sih yang sempat bikin saya bingung. Yang dipegang itu tuh sama supir? Iya, itu juga kan tangannya bukan yang kecil ya bang, itu tuh gede banget. Dan itu kenceng banget bang itu. Nah, jadi pas setelah itu kata dokter kan, wah ini udah parah nih, kalau misalnya nggak dioperasi bisa-bisa nyingsel. Tulangnya tuh nggak rata bang, jadi aku jalannya juga nggak bisa normal lagi gitu. Setelah itu ya udahlah, kita ngurusin berkas-berkas sama adik aku. Habis itu kita mutusin buat operasi pertama. Di kapan itu? Operasi pertama itu Januari 2026. Tahun ini? Iya, dioperasi ternyata gagal. Gagalnya tuh kayaknya menurut aku jahitannya belum kering bang, tapi udah dicabut. Dari situ kaki aku jadi gede banget, bener-bener gede, keluar nanah. Udah gak kuat lagi karena aku sampai ke IGD PMI di Bogor aja ditolak. Itu aku ditolak karena emang operasinya kan di kan. Apa sih gagal jahitnya gitu segala macam? Apa gimana? Iya, pokoknya nggak tahu, pokoknya bahasanya gagal operasi aja di situ. Di situ dijahit lagi bang, dijahit lagi kayak diobras lagi lah kakinya, ganti dokter spesialis ini. Aku belum jujur juga bang dari situ sama dokter aku, kalau misalnya aku kejadian ini kan gak mungkin juga aku cerita sama orang medis. Iya benar. Aku cuma bilang keseleo, cuman dokternya ini tetap kekeh, gak mungkin ini keseleo karena ini penghempitan sendi, kecuali kamu tuh lompat atau ketiban barang yang berat kayak gitu, baru itu bisa terjadi kayak gini gitu. Udah jelas di ronsennya juga, saya mau bohong juga gimana ya. Tapi cerita gak kalau ini habis naik gunung gitu? Enggak, aku bilangnya cuma keseleo aja. Iya. Oke, lanjut dulu deh. Terus? Setelah itu dioperasi lagi, dijahit lagi, sempat pasang pen. Bulan apa? Maret kemarin. Itu dipasang pen, katanya tulang telapak aku ini udah retak. Jadi pasang pennya itu panjang banget ukurannya, dan itu tuh emang buat penyangga, bilangnya dokternya buat penyangga gitu. Alhamdulillahnya tanggal 27 April itu pennya udah dilepas, dan saya udah mulai kayak boleh jalan lah gitu pelan-pelan gitu. Tapi tetap harus pakai penyangga ya? Tetap harus, karena nggak boleh jatuh. Kalau jatuh mungkin udah tulangnya udah bengkok lagi gitu. Dan ini hasil terbarunya, kondisi terbarunya. Iya. Kakinya jadi sebenarnya tuh kakinya jadi miring gitu bang, miring ke kiri, mungkin karena udah dioperasi jadi udah agak normal sedikit gitu. Tapi semoga Kak Della cepat sembuh ya. Iya, terima kasih. Sembuh total ya. Iya, terima kasih. Kita doain sama-sama guys. Iya. Oke. Gimana kondisi teman-teman yang lain setelah mendaki kemarin tuh?
Mereka Teman-teman, baik-baik aja kalau mereka. alhamdulillah sih teman aku baik-baik aja. Cuman yang waktu teman-teman aku nganterin aku pulang, ternyata tuh pas di belokan Jatiwaringin teman aku nabrak kucing gitu, dan dia apesnya sampai ke tempat kerja. Apa yang dialami? Apa sih? Ya katanya kan dia tinggal di mes, dia sering ngedengar kayak di kamar mandi tuh sering ada yang mandi nyalain keran kayak gitu-gitulah gitu. Cuman jadi pas selama aku sakit itu Kak, aku kan nggak bisa ngapa-ngapain karena badannya udah panas banget kan gerah. Aku tuh ngebayangin itu kayak lagi disurken, kayak masih di Surya Kencana, masih di atas gitu. Di situ. Nah aku tuh penasaran sih Kak sama kakek-kakek yang terakhir dan juga di awal ketemu. Iya. Nah, itu berarti beda lokasi ya? Ya beda Yang lokasi pertama Kak. di daerah Base camp. Gunung Putri, yang kedua di Cibodas Iya, dong. iya. Iya kan? Mikirnya di situ. Heeh. Iya kan? Heeh. Nah, menurut Kak Dela itu beneran manusia atau bukan? Pada akhirnya gitu, menurut Kak Dela aja. Kalau menurut aku sih mau bilang itu setan, tapi dia napak lagi jalan gitu. Maksudnya emang bapaknya emang pakai celana pendek coklat. Iya aku ingat nggak pakai baju. Oke. Aku pengen nanyain di kejadian pertama ketika ketemu si kakek di Gunung Putri nih. Iya. Ya. Itu dia lagi di rumah atau gimana nih? Enggak, itu dia pokoknya dari arah sana, dari arah keluar base camp itu. Dia bawa kertas sama pulpen. Dia tuh kayak ya nulis nama-nama saya sama teman-teman saya gitu. Nama doang tuh. Iya, Oke. nama, nggak ada alamat, nggak ada apa gitu. Terus habis itu jalan aja. Aku kira yang lain ditanyain, ternyata enggak. Aku doang sama teman-teman aku berempat nih. Itu keadaannya sama, maksudnya nggak pakai baju tuh? Nggak pakai baju. Enggak. Sama nih. Heeh. Sama ketemu yang terakhir Iya, di Cibodas. iya, sama persis sama. Buat yang belum tahu, jarak antara Cibodas sama Gunung Putri Jauh. itu jauh. Jauh. Iya. Ini siapa itu kakek-kakek? Masih inget banget dong ya? Masih ingat Teman-teman aku. juga ngeliat dong ya? Ngeliat. Orang dia juga sempat kayak ngomong kata-kata marah itu juga di depan Iya, muka teman-teman saya gitu. Kalau untuk sosok perempuan yang dibilang sama kakek, yang ngikut itu sosok perempuannya yang pertama kali atau yang kedua Kak, yang di air panas itu? Aku kurang tahu ya Kak, karena kakek aku yang ngeliat gitu. Karena kalau misalnya mau liatnya perempuan atau enggak, sekali doang sih waktu di air panas itu, waktu saya lihat sama si Ican. Tapi kan kalau Kak Dela itu kan ngeliat dua sosok perempuan yang berbeda tuh. Yang Oh pertama iya, kali, yang pakai jarik, nenek-nenek itu sama perempuan yang kayak kuntilanak itu yang di bawah. Oh, kakek Gitu. nggak jelasin spesifik yang mana? Enggak, cuman perempuan doang. Pas kesurupan suaranya perempuan gitu, lantang gitu, minta pulang gitu. Cuman wujudnya ya aku nggak tahu juga sih Kak. Belum tanyain. Enggak, cuman perempuan aja gitu, rambutnya panjang. Ini pertanyaan dari produserku nih Kak. Berapa kali diurut alternatif lah ya sebutannya ya, berapa kali itu? Kalau sebelum nikah waktu di Pondok Gede itu sempet 3 kali doang. 3 kali. Iya, habis itu sembuh tuh lama sampai aku nikah 2021 itu nggak ada kambuh-kambuhan lagi. Nah, sempet juga di tahun 2022-2023 aku urut di Cimande yang ada di Cilebut, Bogor. Oke. Ya sama aja sih jawabannya, cuman kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti juga sembuh gitu. Yang penting jangan dibuat napak aja, bilangnya cuman kayak gitu. Berarti alternatif itu terakhir di tahun 2022? Iya, bener. Itu tuh? Iya. Dan mulai kambuhannya itu 2025, udah bener-bener nggak bisa aktivitas. Kayak bangun mau sholat aja tuh buat ruku, pinggang aku sakit, punggung sakit. Terus mau duduk lama juga sakit, mau kerja aja, bayangin aja Bang naik kereta kalau nggak dapat tempat duduk kan kita berdiri, nggak kebayang itu sakit banget, bener-bener harus nyender gitulah pokoknya. Semoga membaik ya. Iya. Semoga membaik. Amin. Oke, Kak Dela, ini mungkin agak sensitif, tapi aku perlu kejujuran dari Kak Dela. Kalau memang tidak mau cerita nggak apa-apa, nggak bisa aku ceritain. Iya. Kalau boleh tahu, sejujurnya Kak Dela di sana ada salah atau ngelakuin hal apa? Karena dari aku pribadi, ketika dengar cerita Kak Dela, kayaknya ada sesuatu yang benar-benar fatal ya yang dilakukan sama Kak Dela maupun teman-teman Kak Dela. Ada gak yang belum diceritain? Tapi terserah mau diceritain atau tidak. Baik, kayaknya tuh aku ngerasa kayak berbuat salah sama teman-teman aku ataupun yang lagi di gunung tuh nggak ada ya Bang, karena posisi aku tuh naik juga lagi fit gitu, sehat gitu.
Cuman ini kayaknya aku nggak jujur ke mama aku kalau aku mau naik gunung, karena posisi waktu itu adik aku tuh ulang tahun. Bener ya? Ketebak kan? Adik aku ulang tahun, terus mama aku bilang kayak, Adel ini datang ya ke Bekasi gini-gini gitu. Terus aku nggak bisa mah, aku pokoknya tuh kalau udah jadwal sama teman-teman aku nih kak, nggak bisa aku tolak, nggak bisa aku rubah. Pokoknya jadwal ini kesini sini pasti aku iyain gitu. Nah, pas itu mama aku nyuruh adik aku datang buat ke ulang tahunnya. Karena mama aku kan masak-masakan di rumah rame, aku nggak ikut gitu. Sempet sih mama aku kayak yang giliran sama temen main, giliran adiknya sendiri kayak gini gitu. Pokoknya nggak cuman itu doang, setiap aku ada acara keluarga gitu jarang aku datang gitu. Oke. Tapi mama udah tahu atau belum nih? Taunya masih aku keseleo, belum bilang masalah ini. Masalah naik gunungnya pun Iya. belum bilang. Oh, naik gunungnya udah, cuman kalau masalah ini di gunung belum. Aku nggak pernah jujur sama orang-orang kak, paling ya teman-teman aku aja kayak yang kemarin naik gitu. Oke. Kak Dela bersedia untuk ditampilkan? Bersedia kak, bersedia. Iya itu ya. Jadi benar-benar ya, karena aku tadi ngerasa kayak ada hal yang fatal gitu ya. Ternyata benar ya. Mamaku sampai nangis itu. Iya, bisa dibilang ini jadi pelajaran kita semua. Iya. Kak Dela yang kejadian kemarin itu karena ya berbohong lah ya. Iya. Dan itu juga kan fatal ke orang tua lah. Iya. Mungkin Kak Dela ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton gitu supaya bisa kita jadiin pelajaran gitu. Pesan aku sama teman-teman aku sih, kalau ada pendaki-pendaki yang FOMO gitu maksudnya, jangan seenaknya sendiri lah di gunung tuh, maksudnya jangan melarang peraturan apapun gitu. Boleh sih kayak senang-senang ya Van, maksudnya sewajarnya aja gitu. Dan satu lagi nih pesan aku, jangan pernah bohong ke orang tua. Kita tuh harus jujur aja sih sebenarnya. Cuman tuh aku kan udah jujur ya ke kakek aku. Masih ngelak loh dia. Genji nih. Ini Genji nih. Karena kan aku tinggal sama kakek aku kak, mamaku kan jauh kan, maksudnya nggak jauh banget sih, maksudnya di Bekasi, aku di Pondok Gede. Emang dari dulu tuh aku tinggal sama kakek aku. Jadi kalau menurut aku udah bilang pamit, kakek aku juga dengan senang hati, iya hati-hati jagain Dela gitu. Ya udah gitu, tapi ya ternyata aku bikin mama aku nangis, sekecewa itu sih kayaknya. Oke. Enggak sih, tapi karena kayaknya si Maksi juga. Iya, tapi yang paling fatal itu menurutku. Oh iya. Berbohong ke orang tua. Kan udah izin tadi sama kakek. Ke orang tua juga. Iya tahu kak. Iya tapi itu ya. Tadi Kak Dela udah nyampein bahwa kalau bisa memang jujurlah apa adanya ke orang tua ya. Kalian mau kemana, pergi kemana, karena itu sangat-sangat penting. Gitu. Walaupun tadi hadangnya lagi gak apa-apa ya. Tapi intinya Kak Dela pun udah mau mengakui kesalahannya. Ya. Dan semoga ke depan juga nggak cuma kondisi Kak Dela sehat lagi, tetapi hubungan ke orang tua juga semakin baik ya. Amin. Amin. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Dela izin pamit.